Siapa kamu? Gini Pak, kalau mau main itu jangan di sini ya. Nanti sapi-sapi saya bisa stres. Bukan gitu Pak, Bapak yang punya sapinya. Bukan, saya cuma karyawan di sini. Pergi sana jauh-jauh. Pak, saya bukan mau main, tapi saya mau beli sapi. Kamu mau beli sapi? Bapak kenapa ketawa ya? Nggak usah mimpi deh, kamu beli sapi. Ngayal mulu nih bocah SD. Emang ada duitnya? Emangnya kamu nggak tahu harga sapi-sapi di sini itu berapa? Yang paling murah aja 15 juta. Bekal aja palingan 5.000, sok-sokan mau beli sapi. Wah. Edi ngomong apa kamu? Pak. Maaf ya non Sultan. Edi, ini tuh orang tersultan di sini. Hah? Sultan? Sana kamu ke belakang. Nanti saya bakal ngomong khusus sama kamu. Mampus, dipecat deh aku. Maaf ya Dek Sultan. Permisi Bu. Maaf, tadi saya izin ke toilet Bu. Izin ke toilet atau bolos ke kantin kamu? Ke toilet kok Bu, beneran? Bohong kamu. Ibu yakin sekali murid seperti kamu pasti suka bolos saat pelajarannya ibu. Jangan bohong-bohong ya kamu. Seriusan kok Bu, beneran? Tadi saya ke toilet kok Bu, bukan ke kantin. Berani melawan saya ya? Mau saya kurangin nilai kamu? Maaf Bu. Murid seperti kamu itu suka sekali membantah omongan guru. Ibu yakin sekali di masa depan kamu tidak akan menjadi apa-apa. Pokoknya kalian semua jangan ada yang seperti Tono ya. Jangan mencontoh kelakuannya Tono ini yang suka bolos. Kalau kalian mengikuti jejaknya Tono, kalian tidak akan sukses di masa depan. Masa depan kalian akan suram seperti Tono. Ayo Masa Putri. Aduh, kok panas banget sih di sini Lora? Hidupin AC ya dong. Di sini nggak ada AC Put. Hah? Nggak ada AC? Terus kamu gimana hidup selama ini? Kamu nggak kepanasan? AC kan ada kipas. Wah hebat ya. Ternyata ada orang yang bisa hidup tanpa AC. Ya udah aku mau ke toilet dulu deh. Toiletnya di mana? Tuh sebelah kamu pintu kamar mandinya. Wah deket ya. Kalau di rumahku jauh kalau mau ke kamar mandi. Oke deh. Sultan emang beda ya. Nggak pernah tahu tentang rumah orang sederhana. Apa itu? Kenapa Put? Laura, kok WC-mu gak ada tempat duduknya? Terus semprotan buat cebokannya di mana? Itu kamu nanti pipisnya di WC jongkoknya itu, terus nanti disiramnya pakai gayungnya itu. Gitu ya? Di sini kalau mau mandi gimana? Kok gak ada showernya? Ya pakai gayung itu juga. Gitu toh. Pah, Mah, aku ini kan pewaris tunggal ya. Iya nak, kita kan kaya banget. Perusahaannya ada 17. Iya nak, mobil ada ribuan, sawah berhektar-hektar, pulau pribadi ada banyak, helikopter juga ada banyak. Iya Putri, kenapa nak? Nggak mungkin lah Putri bisa ngabisin sendirian. Kenapa mama papa nggak buat anak aja lagi? Kan nanti kekayaannya bisa aku bagi 2 sama adekku. Jadi aku nggak perlu susah deh. Gimana ya? Putri jadi ngebayangin deh punya adik. Adik cowok kayak lucu deh. Cowok? Terus namanya siapa ya? Putra. Lucu banget. Putri, Putra. Papa ada meeting. Papa pergi dulu ya. Mama juga ada jadwal spa. Bye nak. Loh, Pa, buat anak, Pa. Ma, buat Putra, Ma. Putri, kamu gak mau beli iPhone 16 Pro Max? iPhone 16 Pro Max? Emang udah keluar di negara ini, Ma? Hah? Emang belum ya? Asisten? Iya, Bu Isabel, ada yang bisa saya bantu? Di negara ini udah ada yang jual iPhone 16 Pro Max belum ya? Untuk saat ini di sini belum rilis, Bu Isabel. Ya, padahal saya mau beli. Tapi di negara lain sudah ada yang jual kok, Bu Isabel. Di negara mana itu? Kalau yang dekat bisa di Malaysia atau Singapura, Bu Isabel. Kalau yang jauh di Amerika, Bu Isabel. Ya udah, ayo kita ke negara yang jauh aja. Loh, kok gitu, Bu Isabel? Iya, biar uang saya cepet habis. Udah kamu ikut aja ya. Nanti saya beliin juga iPhone 16 Pro Max untuk kamu. Putri, kamu ikut mama ke Amerika Serikat ya sekarang. Loh, Putri kok jadi kena juga sih? Ma? Astaga, baju gini doang 500 juta.
Kenapa diliatin doang, Put? Nggak mampu ya buat beli. Feli, ngapain kamu ada di sini? Aku kan emang sering kesini, Put. Aku harus selalu pakai baju yang mahal. Kalau aku pakai baju yang murah, badanku bisa gatal semuanya. Apaan sih, Fel? Pasti kamu nggak mampu ya, Put, beli baju di sini. Kasian deh. Makanya, Put, kalau kamu emang nggak mampu, nggak usah masuk ke butik ini. Semua yang ada di butik ini mahal-mahal. Nggak cocok buat sultan abal-abal kayak kamu. Dek Putri, ini belanjaannya ya, sudah saya packing. Dan ini juga black card-nya, Dek Putri. Total transaksi 3,2 miliar, sudah sukses ya, Dek Putri. Makasih ya, Mbak. Sayang, terima kasih, Dek Putri. Dek Putri kan pelanggan VIP di toko ini. Adanya siapa ya? Tumben saya lihat. Mbak, saya tuh udah sering kesini. Mbaknya aja yang lupa. Enggak tuh, saya ingat semua pelanggan saya. Dan ini pertama kalinya saya ngeliat adik. Katanya sering kesini, tapi ternyata... Putri! Permisi bodyguard, kita mau cari Putri. Baik, sebelum kalian masuk, berikan dulu tas kalian. Tas? Buat apa? Saya mau periksa seluruh barang bawaan kalian. Kok sih diperiksa sih? Emangnya kita kelihatan kayak penjahat ya? Udah, kasih aja, Jess. Ini bodyguard. Aman. Ini apa? Gunting? Benda tajam tidak diperbolehkan masuk ke rumah ini. Saya akan menyita barang ini. Sudah aman. Oke, kita masuk ya bodyguard. Stop! Apalagi bodyguard? Bukannya udah aman ya bodyguard? Kalian berdua belum di body checking. Astaga, mau nyari Putri aja emang harus sampai segininya ya? Tada, ini mie pedas cabai 1000 loh. Cabai 1000? Wah, Ih, serem. Ayo, siapa yang mau coba? bukan Putri. Neng Putri, ayo coba. Kalau kamu berhasil habisin mie ini, Bu Mar bakal bilang kamu hebat. Enggak ah Bu, Putri nggak bisa makan pedas. Ayolah, masa nggak bisa sih? Iya, Bu Mar, Putri nggak kuat makan pedas. Biar saya aja yang makan, Bu Mar. Ini Neng Feli. Putri, makan gini aja nggak bisa. Lama banget ya kamu nggak bisa makan pedas. Apa cuma aku ya, wanita yang suka makan pedas di dunia ini? Pick me. Kalau gini doang mah, ini makananku tiap hari. Kalau emang berani makan dong, jangan banyak ngomong aja. Nantangin. Lihat ya. Buat juga ya dia. Kok pedas ya? Kok pedas banget ya? Ya ampun, air. Pedas. Air. Katanya kuat pedas. Pedas. Air. Clara. Mau kemana kamu? Udah kayak maling aja. Ini Bu, Clara ada janji sama teman. Janji apa? Arisan Bu. Arisan. Pantesan aja pikiranmu itu tidak fokus ke Feli. Emangnya apa hubungan arisan sama Feli, Bu? Zaman aku dulu itu gak ada yang namanya arisan. Aku fokus membesarkan Yudi. Tapi Bu, zaman sekarang kan udah beda. Pokoknya ibu gak mau tahu. Kamu gak boleh keluar. Kamu harus fokus sama Feli. Gak ada manusia yang sempurna, Bu. Cuma Tuhan aja yang sempurna. Berani ngelawan ya kamu? Nanti aku bakal suruh Yudi untuk potong jatah bulanan kamu. Mau? Enggak Bu. Hidup masih bergantung sama suami aja laganya sombong banget. Makanya kamu nurut. Iya Bu. Pak, saya mau cari sapi sultan. Wah, bisa deh. Itu mau sapi Bali. Sapi Bali? Iya, beratnya itu rata-rata 200 kilo. Harganya cuma 18 jutaan aja deh. Kurang mahal, Pak. Itu mau sapi Madura. Gimana tuh spesifikasinya? Beratnya itu rata-rata 250-300 kiloan. Untuk harganya 25 juta aja deh. Masih kurang mahal dan besar, Pak. Tolong keluarin sapi yang paling mahal dan paling besar sedunia, Pak. Waduh, ada sih. Tuh. Wah, gede banget. Namanya sapi limosin dari Prancis. Tiap tahun Pak Jokowi itu kurbannya sapi itu. Wow. Itu beratnya berapa, Pak? 1-1,2 ton, Dek. 1 ton berarti 1000 kilo. Wah, berapa itu harganya, Pak? 100 juta aja, Dek. Wah, pas banget sama bekalku. Bungkus, Pak. Aduh, seriusan, Dek? Astaga, rezeki nomplok. Alhamdulillah. Bodyguard. Ya, Tuan. Mana helikopter terbaru yang saya pesan kemarin?
Bagus juga ya. Itu berapa harganya? Ini seri terbaru tuan. Harganya 385 miliar. Wah, saya kan udah bilang belinya itu 500 miliar. Maaf tuan, tapi ini bagus sekali tuan. Bisa menembak loh tuan. Itu nanti kalau kena orang gimana? Gak apa-apa tuan, yang penting non putri aman. Nggak boleh kayak gitu, nyawa orang kan penting. Apa beli helikopter baru lagi? Iya Putri, soalnya papa dengar kemarin kamu dijambak sama Feli. Non putri, ini helikopter yang bisa nembak loh. Nanti kalau non putri kenapa-napa bisa langsung ditembak deh. Astaga, pas serem banget. Ya emang serem sih. Ini papa mau buang aja. Bodyguard, buang helikopternya. Tapi tuan, ini 385 miliar loh tuan. Gak apa-apa, buang aja. Beli itu yang biasa aja, nggak usah isi tembak-tembak. Oh, papa emang paling ngerti Putri. Tapi belinya 5 ya, warna-warni. Papa? Tadi udah beli 12 baju, 3 celana sama 1 tas. Ya ampun, harus beli apa lagi nih sekarang? Kenapa masih sisa 200 juta sih uang aku? Sumpah aku nggak tahu banget mau di sini ngapain. Aku dari tadi udah keliling mall terus tapi nggak tahu mau beli apa. Semuanya mahal-mahal soalnya. Samperin adek itu aja deh. Iya, jadi bingung mau beli ini buat apa. Ternyata buat duit 50 ribu itu nggak cukup buat ke mall, nggak bisa beli sesuatu. Halo dek. Iya, kenapa ya bu? Adi lagi bingung mau beli sesuatu untuk ibunya gara-gara nggak ada duit ya. Iya bu, suara saya keras ya bu sampai ibu bisa dengar. Iya dek, jadi gini dek, duit saya itu masih sisa 200 juta yang harus saya habisin. Adik mau nggak bantu habisin duit saya? Habisin duitnya ibu? Iya dek, nanti saya bakal dimarah sama suami saya kalau duit 200 juta ini nggak habis. Adik mau nggak ya bantu ngabisin duit saya? Tolong ya dek. Nggak mau kok bu. Akhirnya, ini ya dek, diterima ya dek. Makasih ya dek udah mau bantuin saya. Saya permisi ya dek. Gila, pas banget lagi kekurangan uang. Tiba-tiba dikasih 200 juta. Kalau kayak gini, beli iPhone dulu baru beli hadiah buat ibu. Nyonya, saya izin libur sebulan, apakah boleh Nyonya? Sebulan? Boleh dong mbak, mau ada ngapain emangnya? Mau bantu ibu saya panen lele di kampung. Oh, peternakan lele yang saya kasih tahun lalu udah mulai panen ya sekarang? Sudah Nyonya, sawah yang Nyonya kasih juga udah mulai tumbuh loh padinya. Ih, seneng banget deh saya dengernya mbak. Selama saya kerja di sini Nyonya udah ngasih saya banyak hal. Masa sih? Apa aja ya, saya lupa. Rumah saya di kampung udah direnov jadi lantai 4. Terus ada sawah 4 hektar, peternakan lele sama mobil 4 biji. Oh, baru segitu aja kok. Oh ya mbak, ini bekal untuk mbak ya. Aduh Nyonya, saya lo minta libur kok malah dikasih bekal sih. Ya diterima aja ya mbak. Makasih ya Nyonya. Kalau begitu saya berangkat dulu ya Nyonya. Naik apa kamu ke kampung mbak? Naik angkutan umum Nyonya. Loh, naik helikopter saya aja. Gak usah Nyonya. Udah pakai aja ya. Bodyguard siapkan helikopter ya. Aduh, kok macet banget sih jalannya. Harusnya tadi aku mau aja kalau disuruh naik helikopter. Halo asisten. Iya Bu Isabel, ada yang bisa saya bantu? Ini saya lagi kena macet asisten, gabut banget asisten. Terus bagaimana Bu? Mau saya temani mengobrol? Enggak asisten. Ini saya lihat ada ruko yang lagi dijual. Kamu bisa bantu beliin ya asisten? Sebentar ya Bu Isabel, saya lacak dulu posisi Bu Isabel. Baik asisten. Baik Bu Isabel, saya sudah melihat posisinya Bu Isabel. Dan saya juga sudah melihat ruko yang sedang dijual itu. Baguslah asisten, tolong kamu urus ya untuk pembeliannya. Itu kan ada 5 ruko yang dijual Bu. Ibu mau beli yang mana Bu? Semuanya aja asisten, palingan totalnya cuma 10 miliar aja kan. Di sini saya lihat harga semua rukonya 9 miliar Bu Isabel. Ya lebih murah dong asisten. Kalau kayak gitu kamu bayarnya 10 miliar aja ya asisten. Baik Bu Isabel. Udah mau jalan, saya tutup ya asisten. Makasih asisten. Sama-sama Bu Isabel. Gabutnya Sultan itu beli ruko ya. Di luar nalar. Guys, ke Jepang yuk. Jepang? Tiba-tiba banget gak sih? Iya Put, kamu ngajakin kita ke Jepang kayak kamu ngajakin kita ke warung depan sekolah deh. Terima emang kayak gitu orangnya, suka tiba-tiba ngajak keluar negeri. Habisnya aku lagi bosen banget di negara ini, pengen suasana baru. Pengen sih, tapi aku belum ada paspor. Sama aku juga. Kalau aku sih udah ada, soalnya sering banget diajak jalan-jalan ke luar negeri sama Putri. Ya, berarti kita nggak bisa ikut deh. Padahal aku pengen banget ikut. Tenang aja, aku diam-diam udah buatin kalian paspor kok. Bodyguard! Iya non Putri. Bodyguard udah buatin paspor untuk Ita dan Mimu kan? Sudah non. Tuh, aku bilang juga apa? Oh iya, pesawat pribadiku untuk ke Jepang juga udah siap. Sudah siap non, pilotnya non Putri juga sudah siap untuk berangkat. Oke, yuk kita berangkat. Yes, ke Jepang. Ini mimpi bukan sih? Iya, tiba-tiba banget gak sih ke Jepang, gratis lagi.